Timnas Indonesia tidak boleh lengah atau bermain gugup saat menjamu Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Bertindak sebagai tuan rumah plus dukungan dari supporter di Stadion Manahan Solo Sabtu malam membuat 3 poin bukan hal yang mustahil diraih. Dan untuk mengetahui seberapa besar kans skuad Garuda bisa lolos ke semifinal dan mampu mengatasi Filipina, kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore, Bung Erwin. Selamat sore. Ya, Bung Erwin, kalau Anda memperkirakannya di sini memprediksi seberapa besar peluang timnas Indonesia besok bisa mengatasi perlawanan Filipina. Mengingatkan waktu istirahat kita memang lebih banyak ya dari Filipina. Dan kalau kita lihat rekor pertemuan 19 kali, kita menang 15 kali, seri juga 4 kali gitu loh. Ya, Indonesia diuntungkan dengan waktu istirahat yang jauh lebih lama dibandingkan dengan Filipina. Terakhir Indonesia main kan hampir 5 hari yang lalu ya, hari Minggu ya Indonesia main. Jadi mainnya besok, punya istirahat lebih lama. Filipina itu terakhir main hari Rabu. Jadi mereka harus traveling, harus berjalan ke Indonesia. Terus recovery-nya juga nggak selama Indonesia. Yang kedua, Indonesia ini punya keuntungan sebagai tuan rumah. Main di Solo, penontonnya pasti lebih banyak yang mendukung Indonesia ya. Terus sudah pernah main di situ juga. Dan saya pikir Indonesia pemain-pemainnya punya motivasi tentu ya untuk bisa lolos ke babak semifinal. Karena untuk lolos ke semifinal itu menang lawan Filipina, apapun hasilnya di pertandingan lain, kalau Indonesia menang lawan Filipina, Indonesia akan lolos ke babak semifinal. Ya, tapi ini yang harus dibenahi kalau menurut Anda agar hasil yang kurang memuaskan lah waktu kita melawan Laos tidak terulang lagi. Terus mampu bangkit usai kita kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Yang pertama adalah bagaimana memperbaiki lini pertahanan. Kelemahan dari lini pertahanan ini terlihat sekali ketika menghadapi Laos ya. Menghadapi Laos yang serangannya juga tidak terlalu banyak, Indonesia kebobolan 3 gol meskipun akhirnya nggak kalah, skor 3-3. Tapi skor 3-3 ini kalau lawan Laos juga sangat merugikan tentu bagi Indonesia. Dan ketika menghadapi Vietnam, sebetulnya lini pertahanan ini sudah cukup membaik ya. Cuma masalahnya kan Vietnam dengan pemain-pemain yang senior, yang lebih berpengalaman, mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Akhirnya bobol juga pertahanan Indonesia meskipun membaik lawan Laos. Jadi yang perlu diperbaiki yang utama adalah memperbaiki lini pertahanan ketika menghadapi Filipina. Karena di 2 pertandingan oke membaik, lawan Laos tampil tidak memuaskan, kebobolan 3, lawan Vietnam permainan di lini pertahanan oke, tapi tetap kebobolan. Nah, lawan Filipina ini harusnya setelah ada evaluasi, dan saya yakin pasti ada evaluasi dari Coach Sintayong dan jajarannya, harusnya bisa lebih baik lagi. Tentu diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kelihatan waktu menghadapi Vietnam ya, karena memang banyak tertekan waktu lawan Vietnam sehingga peluang untuk untuk membangun serangan, untuk menciptakan peluang itu juga sangat sedikit ketika menghadapi Vietnam, meskipun bukannya nggak ada. Jadi kombinasi antara lini pertahanan yang harus konsentrasi benar sama lini serang yang harus tajam. Menurut saya itu sih yang paling utama yang harus diperlihatkan oleh para pemain timnas besok. Ya, nah kalau dari susunan pemain, kalau menurut Bung Erwin sendiri di sini, pelatih Sinteyong ini kira-kira sudah memiliki susunan inti atau formasi yang pas tidak sejauh ini? Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam, ini banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Bukan cuma di pertahanan, lini belakang, tengah, atau depan. Bahkan kiper pun juga kan sudah ada 2 yang dimainkan. Jadi memang Coach Sintayong dalam 3 pertandingan ini masih kelihatan ya, mencoba pemain dimainkan di sebelah mana, siapa yang starter, siapa yang menjadi pemain pengganti. Cuma rasanya kalau sudah masuk ke pertandingan keempat, dan ini pertandingan yang menentukan untuk lolos ke babak semifinal atau tidak, semestinya evaluasi dari 3 pertandingan sebelumnya, siapa yang pantas untuk jadi starter, siapa yang dimainkan sebagai pemain pengganti, yang kalau pemain pengganti diharapkan bisa mengubah jalannya permainan, mestinya dan idealnya itu sudah ketemu. Ya, susunan starter, kalau formasi Coach Sintayong selama ini andalannya 3-4-3, jarang sekali berubah dari 3-4-3. Tapi formasi ini ya, apakah Donitri main di back sayap atau main di back tengah, apakah Asnawi main dari awal atau tidak, ataukah Rafael ini main dari starter, Marcelino main lagi apakah langsung jadi starter lagi, apakah Pratama Arhan main di kanan atau kiri. Nah, ini kan yang idealnya sudah ketemu Coach Sintayong di pertandingan keempat ini sih.
Nah, kalau kita lihat nih, tadi juga Bung Erwin sempat katakan Marcelino ya, ini kan akan kembali nih setelah kena hukuman kemarin larangan bermain. Ada dampak bagus tidak ini untuk tim? Saya rasa dampaknya sangat positif karena Marcelino ini terutama ketika menyerang ya, dibutuhkan oleh tim ketika menyerang dengan kreativitasnya, dengan ketajamannya, pengalaman dia ketika bermain bersama tim senior. Usianya memang baru 20, tapi secara pengalaman Marcelino ini banyak sekali bermain bersama tim senior dan menghadapi lawan-lawan yang lebih senior. Jadi kalau Marcelino ini kembali bisa main lagi gitu ya, ini sangat bagus. Apalagi kalau diingat bahwa dia menghadapi Vietnam itu nggak main, jadi bisa dibilang tenaganya benar-benar full ya. Kalau misalnya Boleh ya, dia nggak heeh. terganggu oleh Iya. cedera. Menghadapi pertandingan yang menentukan, kita butuh kemenangan, ya butuh gol tentu untuk menang. Pemain seperti Marcelino ini sangat dibutuhkan di tim. Ya, kalau kita lihat Filipina sendiri, ini kan semua pemainnya kan naturalisasi dan terbukti kemarin sudah mampu imbang dengan Vietnam 1-1. Nah, ini bagaimana dengan kekuatan Filipina? Siapa yang Anda lihat di sini kira-kira perlu diwaspadai? Gini, Filipina itu 3 kali main nggak pernah kalah. Mereka seri terus ya, termasuk lawan Vietnam. Lawan Laos seri, Myanmar seri, lawan Vietnam seri. Di sini bisa bisa terlihat bahwa pemain Filipina ini juga nggak bisa diremehkan. Apalagi mereka bisa menahan Vietnam 1-1 meskipun mainnya di kandang sendiri ya, di Manila, bukan di kandang Vietnam. Tapi dari 3 pertandingan ini kelihatan bahwa pemain-pemain Filipina ini juga cukup punya potensi untuk membahayakan lawan-lawannya termasuk Indonesia. Karena mereka bisa mencetak gol loh lawan Vietnam. Indonesia nggak bisa mencetak gol. Itu paling tidak sebuah tanda bahwa pemain-pemain Filipina ini cukup berbahaya kalau misalnya lawannya tidak waspada. Soal siapa yang patut diwaspadai, saya pikir dari lini belakang sampai lini depan pemain-pemain Filipina ini punya pemain-pemain yang cukup berpengalaman ya. Artinya ada pemain mudanya juga. Kaptennya itu sekitar umurnya masih sekitar 21. Tapi ada juga pemain-pemain yang berpengalaman usianya 27, 29. Jadi ini mix. Beda dengan tim Tahun ya. Indonesia yang paling senior secara usia itu Asnawi 25 tahun. Lainnya 20, ada 17, Arkan Kakak 17, Marcelino 20. Jadi artinya pemain-pemain Filipina ini cukup punya pengalaman dan lagi mereka banyak yang bermain abroad di luar Filipina. Banyak yang bermain di Eropa meskipun mereka mainnya nggak di top level gitu ya, nggak di klub-klub liga yang liga utamanya gitu. Yang main di Jerman juga di divisi bukan di Bundesliganya, ada yang main di Inggris bukan di Premier League-nya, tapi setidaknya mereka berada dalam iklim kompetisi Eropa yang menurut saya tentu lebih bagus dibandingkan dengan Filipina di kompetisi di Filipina sendiri gitu kan. Jadi Iya. akan lebih bijak kalau misalnya mewaspadai semua pemain Filipina gitu. Ya, artinya memang harus mewaspadai, nggak boleh lengah, apalagi kan kita di sini berada di kandang kita sendiri ya. Berarti sebenarnya banyaklah kekuatan-kekuatan kita ya. Seharusnya di sini besok kalau tidak gugup untuk melawan Filipina ya, Bung Erwin ya. Kalau prediksi Ya, skor berapa menurut Anda? prediksi skor sini agak-agak tricky karena apa? Waktu mau menghadapi Laos kan banyak orang yang wah ini Indonesia bakalan menang nih lawan Laos karena nggak ada sejarahnya nih Laos bisa cetak sampai 3 gol gitu ya. Terakhir Laos banyak cetak gol itu di Piala AFF tahun 2012, skornya 2-2 waktu main di Kuala Lumpur lawan Indonesia. Ini main di Solo ternyata bisa mengimbangi dengan skor 3-3 gitu. Jadi Iya. kalau ditanya prediksi skor, saya sih berharapnya Indonesia tentu bisa menang gitu ya. 1-0, 2-0 atau 2-1 itu hal yang kita harapkan bersama gitu. Soal berapa skornya kayaknya berapapun deh asal menang gitu ya supaya bisa lolos ke babak semifinal gitu. Iya, baik Bung Erwin, doakan sama-sama, kita berdoa supaya Indonesia bisa lolos dan masuk semifinal. Makasih Bung Erwin Oke. sudah berbagi Terima kasih bersama juga. kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.